Halo semuanya, pernah nggak sih kamu lagi santai terus kepikiran, kenapa ya bumi ini muter terus? Kayaknya sepele, tapi ini adalah sesuatu yang kita alami setiap detik. Yuk kita kupas bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sini. Sadar atau enggak, kita semua ini lagi ada di dalam sebuah perjalanan super cepat. Tapi anehnya, kita sama sekali nggak ngerasain apa-apa. Ini dia nih, misteri utamanya. Kalau katanya bumi itu berputar kenceng banget, kok kita bisa duduk manis minum kopi tanpa ngerasain pusing atau goyang sedikit pun? Gimana ceritanya coba? Pegangan ya, saat ini juga kita itu melesat dengan kecepatan lebih dari 1.600 km per jam di Khatulistiwa. Gila kan? Itu lebih cepat dari kecepatan suara loh. Fakta ini malah bikin pertanyaan tadi jadi makin aneh ya nggak? Coba bayangin deh, kalau putaran ini tiba-tiba berhenti. Jeger! Kita semua bakal terlempar kayak batu dari ketapel raksasa. Ngeri banget. Untungnya hal itu nggak terjadi. Nah, ini yang bikin kita balik lagi ke pertanyaan awal. Apa sih yang bikin bumi ini awet banget putarannya? Nah, untuk nemuin jawabannya, kita harus jalan-jalan ke masa lalu. Tapi bukan cuma kemarin atau 100 tahun lalu. Ini kita mundur jauh banget, ke saat planet kita ini baru lahir. Jadi ceritanya gini, miliaran tahun lalu ada awan gas dan debu raksasa yang emang udah muter-muter di angkasa. Terus gara-gara gravitasi, semua materi di dalamnya mulai saling tarik-menarik dan ngumpul jadi satu. Pas gumpalan itu akhirnya jadi planet kita, momentum putaran dari awan raksasa tadi ikutan ke bawah. Jadi simpelnya, putaran bumi ini bukan karena ada mesin yang nyalain tiap hari. Ini tuh kayak sisa energi, semacam warisan dari proses kelahirannya yang super dahsyat miliaran tahun yang lalu. Keren ya? Oke, jadi bumi punya modal putaran dari awal. Tapi, kenapa energi itu nggak habis-habis? Nah, jawabannya ada di salah satu aturan main alam semesta yang paling dasar. Inilah dia kuncinya, hukum kelembaman atau inersia. Gampangnya, benda yang lagi bergerak, ia bakal terus bergerak. Karena kita, udara yang kita hirup, dan semua yang ada di planet ini bergerak barengan sama bumi, di kecepatan yang sama, makanya kita nggak ngerasain apa-apa. Kita semua ada di satu kendaraan yang sama. Biar lebih gampang, bayangin aja bumi ini kayak fidget spinner raksasa di luar angkasa. Kalau di sini kan, fidget spinner akhirnya berhenti karena ada gesekan sama udara. Nah, di luar angkasa yang nyaris hampa, hampir nggak ada apa-apa yang bisa ngerem putaran planet kita. Pertanyaan bagus nih. Apa beneran nggak ada satu hal pun di luar sana yang bisa ngurangin kecepatan putaran bumi, walaupun cuma sedikit aja? Jawabannya, ternyata ada loh. Dan pelakunya, siapa sangka, adalah tetangga terdekat kita di langit, bulan. Iya, bulan itu ternyata berfungsi kayak rem, tapi rem yang lembut banget. Gimana caranya? Ini prosesnya keren banget. Jadi gravitasi bulan tuh kan narik lautan di bumi, yang kita kenal sebagai pasang surut. Nah, waktu bumi muter, gundukan air pasang ini jadi gesekan sama dasar laut. Gesekan inilah yang pelan-pelan tapi pasti jadi kayak rem buat rotasi planet kita. Seberapa pelan sih efek ngeremnya? Pelan kali banget. Putaran bumi itu melambat cuma sekitar 1,7 milidetik setiap 100 tahun. Yang jelas kita nggak bakal ngerasain lah. Tapi kalau kita lihat dalam skala waktu jutaan tahun, efeknya kelihatan banget. Coba bayangin, di zaman dinosaurus dulu, bumi itu muternya lagi ngebut dan satu hari cuma sekitar 22 jam. Jadi ya, berkat efek rem dari bulan selama jutaan tahun ini, kita jadi punya tambahan 2 jam setiap harinya. Oke, kita udah tahu kenapa bumi muter dan kenapa putarannya agak melambat. Sekarang, gimana kalau kita iseng berandai-andai yang agak ekstrim? Gimana kalau bumi tiba-tiba berhenti? Coba deh, kita bayangin skenario film bencana. Apa yang bakal terjadi sama kita, sama gedung-gedung, sama lautan, kalau planet yang kita pijak ini mendadak ngerem total? Wah, ini sih bukan bencana lagi, tapi kiamat. Semua yang nggak nempel kuat di kerak bumi, termasuk kita, lautan, bahkan atmosfer, bakal terus melaju di kecepatan 1.600 km per jam. Tsunami raksasa, angin super badai, bakal kejadian. Setengah planet bakal terpanggang matahari nonstop, sementara setengahnya lagi beku selamanya. Pokoknya, akhir dari segalanya. Jadi, kesimpulan dari hayalan kita ini udah jelas banget ya. Putaran bumi yang stabil ini adalah salah satu syarat utama biar kehidupan di sini bisa terus berjalan. Oh iya, sebagai bonus, ada fakta menarik nih. Sebenarnya, satu hari itu panjangnya nggak pas 24 jam loh.
Kalau dihitung presisi, satu putaran penuh bumi itu butuh waktu 23 jam, 56 menit, dan 4 detik. Angka 24 jam itu cuma pembulatan kita aja, biar kalender nggak berantakan. Dan ini jadi penutup yang pas banget. Pertanyaan yang kelihatannya simpel, kenapa bumi berputar? Ternyata jawabannya membawa kita menjelajahi miliaran tahun, menyentuh hukum dasar fisika, dan bahkan menentukan nasib kita semua. Emang bener ya, pertanyaan kecil seringkali punya jawaban yang luar biasa besar.